Lanjut nih. Siapa yang bisnisnya lagi jatuh sekarang ke depan? Loh kok Bu Nana kok yang tunjuk tangan sih? Yang lagi jatuh. Lagi turun. Yang lagi punya utangan lah Yang bisnisnya lagi jatuh. Yang jatuh nyungsep dan sebagainya. Nyungsep sih enggak ya? Alhamdulillah berarti kan ya jatuh lah. Terseok-seok lah. Ya minimal turun 50% lah. Kita ajak ngobrol, maksudnya dia kan udah expert gitu kan, termasuk beliau kan gitu. Tapi HP-nya bisa lama. Jadi untuk malam ini judul temanya ini memang agak ini ya. Temanya adalah mempersiapkan kejatuhan bisnis. Ya badan saya. Mempersiapkan kebangkrutan. Jadi pada saat apa ini ada sebuah hadis Nabi, siapa orang yang pintar? Rasulullah SAW menjawab, orang yang pintar adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan kematian. Dan orang siapa yang mau mati? Banyak sekali orang yang tidak siap mati ya. Bahkan kita sendiri saat ini pun kita juga tidak siap, belum siap mati. Padahal mati itu pasti datang. Demikian juga bisnis ya. Bahkan mungkin saya yakin termasuk diri saya juga yang hadir di sini belum siap bisnisnya bangkrut. Bener nggak? Bener nggak nih? Nah inilah yang saya akan angkat tema ini, mempersiapkan kebangkrutan. Artinya apa? Artinya pada saat nanti seumpama, semoga tidak terjadi, akan terjadi sama diri kita, usaha kita udah siap. Karena ternyata selama pandemi ini saya banyak menjumpai pengusaha-pengusaha yang tidak siap bangkrut. Kang leading lagi. Takutnya tidur. Ini kan nggak budak cuma Bu Nana mana tadi Bu Nana? Bu Nana pulang. Oh Bu Nana. Cari sinyal. Oke. Jadi nggak enak dikira Bu Nana. Mungkin materinya malam ini agak deg-degsir ya. Dari dua pemateri tadi luar biasa, saya juga belajar. Sama-sama belajar. Tadi saya rekam, saya minta juga sama Bu Nana merekam apa yang disampaikan Mas Isa juga sama Mbak Depi tadi luar biasa, dan nanti insya Allah akan saya sampaikan ke karyawan saya, ke tim saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya adalah teknis, dan itu yang harus kita lakukan. Ada satu hal yang mungkin kita semua belum menyadari apa yang tadi yang saya sampaikan tadi. Oke. Yaitu mempersiapkan kebangkrutan. Aduh, kayaknya saya juga begini yang bahas ini. Tahun 2009, tahun 2005 saya mulai merintis bisnis dari nol. Dari pinggir jalan, saya tidak punya apa-apa. Ya ada sih rumah tipe 21. punya istri lah. Alhamdulillah udah punya motor 125 ya, apa itu? Sogum 125. Tahun 2005 saya ngerintis dari nol. Kita mulai dari apa yang kita punya, kita bisa. Diusir sapam juga pernah. Saat saya mulai naik ke atas tahun 2009, alhamdulillah ketipu 20 juta. Padahal rumah harga waktu itu baru 60 juta. Ketipu 20 juta, tidak sampai 1 bulan ketipu 68 juta. Dan itu uang supplier semua. Sama rumah itu saya masukkan bank. Dan secara terus menerus beberapa bulan ketipu gitu. Tapi saat itu kebetulan saya punya mentor
teman saya juga itu cerita sama saya, Mas Heru ketipu berapa? 20 juta. Saya ketipu 125 juta, Mas. Alhamdulillah ternyata lebih gede dia. Dan pada saat dia ketipu 125 juta, 4 minggu setelah itu dia mau berangkat haji. Jadi uang itu mau dipakai untuk berangkat haji. Dan beberapa hari sebelum pelunasan dia mendapatkan order dengan keuntungan senilai 1,2 miliar. Jadi benar-benar itu terbukti 10 kali lipat. Makanya nanti Mas Dindin ya, Mas Dindin, gak usah khawatir. Jadi insya Allah akan ganti berapa? 10 kali lipat. Kurang lebih lah. Jadi cuma 1/10-nya nah, itu mending kalau diganti. Takutnya nggak diganti. Makanya pada saat itu saya langsung ini, wah tahu gitu mau saya ketipunya lebih banyak lagi kan gitu. Jadi kalau tahu rahasia di situ kita akan, ya itulah rahasia Allah. Pada saat awal seperti kayak banyak ya teman-teman kita kena PHK itu, ya Allah rasanya kayak apa. Tapi setelah setahun 2 tahun begitu bisnisnya sukses, mereka langsung berpikir, untung saya kena PHK. Demikian juga saya ini kerja 13 tahun ya di perusahaan di kabel metal, 13 tahun kerja. Itu saya pengen banget jadi manajer. Karena alhamdulillah lagi, karena pas-pasan juga otak saya, ya kan? Bahasa Inggris aja juga agak sama Pak Nato, Pak Ato ya, Pak Ato sorry. Pas-pasan juga, dan bersyukur umur 35 tahun saya tidak jadi manajer, makanya saya putuskan keluar kerja. Ya, mungkin kalau waktu itu saya jadi manajer sampai sekarang masih jadi manajer. Dan inilah rahasia alam. Dan bisnis hidup kita itu semua ada rahasia alam ini, nanti akan terjadi. Makanya tadi pertama hakikat dari bisnis itu apa sih sebenarnya kan? Memang kalau pada saat kita bicara masalah teknis itu luar biasa, teman-teman di TDA luar biasa. Nah, mungkin moga-moga malam ini kita sama-sama sharing mengenai hakikat dari bisnis itu sendiri. Kita tujuan berbisnis itu apa? Ya, seperti yang disampaikan di dalam ayat Al-Quran yang mungkin kalau salah saya diingetinnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, pada saat kita beribadah inilah, nah ini tujuan utama kita ini kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbisnis ini pun juga untuk memperlancar ibadah. Ya, jadi intinya bisnis itu hanya sarana. Jadi tolong teman-teman semua jangan jadikan bisnis ini jadi tujuan. Pada saat Anda nanti menjadikan bisnis ini tujuan, nanti begitu jatuh, Anda jatuhnya luar biasa sakitnya. Ya. Karena apa ya, ini tadi bisnis ini dijadikan tujuan. Tapi kalau bisnis dijadikan sarana, seperti kayak sekarang kita punya mobil. Sama dulu kita punya mobil carry, rodanya sama-sama 4 bisa muat 6 orang. Sekarang Mas Isa punya Alphard, rodanya sama-sama 4 juga ya, 4 rodanya 4, muatnya juga 6 orang sama ya Mas Isa ya. Cuma yang membedakan angka empuk sedikit gitu kan. Sebenarnya secara ini sama itu mobil. Hari ini kita punya mobil expander baru, bisa jadi besok punya mobil yang lainnya, tapi itu mobil itu nanti nggak akan jadi milik kita, ya kan? Nggak akan jadi milik kita. Dulu kita punya Camry, punya Pajero, punya apapun yang kita milikin, ternyata umurnya nggak panjang, 5 tahun ganti ya Pak Ato ya. Kemarin naik apa Ato, sekarang sudah ganti. Mungkin bisa jadi 2 minggu lagi ganti lagi yang lebih bagus lagi ya Pak Ato. Terus akan seperti itu ya. Intinya nanti akan menjadi sebuah kenang-kenangan dulu pernah gitu kan. Karena di dunia ini seperti itu. Jadi intinya apa? Jangan jadikan bisnis apa yang kita lakukan ini sebagai tujuan, tapi jadikanlah sebagai sarana. Yang berikutnya yaitu manusia diciptakan oleh Allah ini berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan.
ada yang baik, ada yang buruk, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pahlawan, ada preman, ada yang mendolimin, ada yang didolimin. Ada yang ngutangin, ada yang Ada yang ngutangin, ada yang diutangin. Nah sekarang kita milih mana yang ini peran manusia dan itu pasti terjadi. Ya, tinggal kita mau milih yang mana. Kita pengen menjadi orang yang dolimin atau didolimin. Coba, kalau kita disuruh milih sama Allah, kita pengen jadi orang yang dolimin atau didolimin. Nah, pilihan dua. Kang Didin milihnya yang mana, Kang Didin? Mendolimin atau didolimin? Ya menjolimin kayak sadis di orangnya. Ya. Makanya Nah, jolim kan nggak mau. ini pilihan hidup, seperti kayak Kang Didin pengen jadi laki-laki atau perempuan kan gitu. Ya ini kan seperti pilihan hidup. Jadi itu pasal 1. Nah, pasal 2, tidak ada orang sukses yang tidak pernah didolimi. Mas Isa pernah didolimi nggak? Pak Ato pernah didolimi nggak, Pak Ato? Ya. Pak Yan? Nah, coba pebisnis yang sekarang sudah sukses di depan sini, siapa yang sekarang sukses dan tidak pernah didolimin, angkat tangan. Ada nggak? Ya angkatan belum sukses berarti. Jadi ini pasal 2. Orang yang sukses itu pasti pernah didolimin. Jadi pada saat kita didolimin, apa yang kita lakukan? Kita harus bersyukur karena kita punya pasangan orang yang mendolimin kita. Inilah sebenarnya rahasia Allah di sini. Begitu kita didolimin sama orang, saat itulah kita akan menjadi orang, selangkah lagi akan menjadi orang sukses. Jadi kenapa takut didolimin? Bahkan ada beberapa orang yang bilang ke saya, termasuk ada beberapa ustadz ya, ustadz terkenal ngomong saya, rindu didolimin. Suatu saat Anda akan bersyukur kepada orang yang pernah mendolimin Anda. Karena apa? Karena berkat dialah Anda jadi orang sukses. Tahun 2011 saya pernah ditipu, dan saat itu saya habis-habisan. Barang saya habis, utang supplier sampai 700 juta, nggak punya apa-apa. Saya beli pabriknya ternyata punya utang, ya, utang ke supplier banyak, gaji karyawan 2 bulan belum dibayar, termasuk juga ada order 4, DP-nya sudah diambil semua. Jadi banyak orang ngomong ke saya itu, saya punya duit aja nggak berani Pak Heru saya ngambil itu pabrik. Karena kita juga orangnya kan memang nggak terlalu mikir ya. Waktu itu saya kepikiran, ya sudahlah namanya juga membantu. Ternyata memang dia itu niatnya nggak baik. Kenapa saya tahu niatnya nggak baik? 4 bulan setelah pabrik itu saya beli, karyawannya diteror untuk suruh pindah ke dia. Karyawan diteror pindah ke Kerawang untuk bikin pabrik baru. Enggak, bukan orang Kerawang. Bukan. Makanya hati-hati sama orang Kerawang, hati-hati saya. Jadi bayangin, sudah di uang saya sudah masuk banyak, karyawan diteror suruh pindah dan sebagainya. Dia bilang ke karyawan yang nggak pindah, Pak Heru itu paling nggak lebih dari 4 bulan karena dia nggak tahu karpet. Manusia punya tipu daya, Allah maha pembuat tipu daya. Dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri Haji Karpet. Jadi intinya ini sarana ya, saya cerita ini baru sarana. Apa yang kita lakukan ini kita analisa, ternyata banyak hal-hal yang tadinya nggak mungkin ternyata jadi mungkin. Orang yang lihat ini bisnis kok nggak mungkin jalan. Banyak tetangga saya waktu saya memulai bisnis sama Bu Nana itu, saya dulu jualan apa aja, mulai jualan spray, daster, jilbab semua. Begitu saya mulai ngerintis karpet di depan saya tahu kok Pak Heru tuh ambilnya kalau nggak dari Mangga 2 dari Tanah Abang. Ini semua tahu, tapi nggak
Mungkin sama, kita sama-sama tahu, ya kan. Tapi kan rezeki orang beda-beda. Kita harus yakin bahwa masing-masing manusia itu memiliki rezeki masing-masing. Jadi tolong teman-teman semuanya yang hadir di sini, saya yakin ini orang-orang sukses semua. Satu, luruskan niat dulu. Pada saat kita memulai bisnis, kalau hanya niatnya hanya memperkaya diri, niatnya hanya cuma sekedar kita memiliki kekayaan, siap-siaplah untuk jatuh di suatu saat nanti. Makanya harus segera kita bentengin diri kita. Gimana cara membentengin diri kita? Kembali lagi ke niat utama tadi, bahwa kita kan diciptakan Allah untuk beribadah, ya kan? Salah satunya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, sekedar zakat dan sebagainya, tapi kita butuh pertolongan orang lain. Oleh karena itu perbanyaklah melibatkan orang lain tadi. Ini tidak bicara mengenai teknis ya. Semakin banyak kita melibatkan orang lain, semakin banyak pula orang-orang itu akan mendoakan baik sama kita. Jadi ini bukan bicara bagaimana kita bicara iklan dan sebagainya. Kalau itu saya yakin Mas Isa dan teman-teman yang lain lebih jago. Tapi saya mengambil dari titik poin ini, perbanyaklah melibatkan orang lain. Karena belum tentu doa kita diterima sama Allah. Bisa jadi doa orang lain, doa karyawan yang kita libatkan, termasuk karyawannya Mas Isa kan sudah berapa sekarang? Sekarang udah berapa Mas? 3.500. Oh, sudah 350. Bayangin dari 350 itu kalau punya keluarga, anggap aja dikalikan 4 itu sudah 1.400. 1.400 belum tukang parkir, belum yang lain-lainnya, mungkin sekitar 3.000 4.000. Belum termasuk supplier dan sebagainya. Mereka ini menjadi bagian dari bakso rusuk jos. Saya yakin mereka akan mendoakan Mas Isa, keluarga dan terutama untuk bakso rusuk jos nanti insya Allah bisa terus berkembang. Jadi banyak orang berpikirnya terlalu simpel, bisnis itu cari untung ya, margin itu adalah mengeluarkan sekecil-kecilnya, mendapatkan sebesar-besarnya. Ini kan teori manusia, bukan teori yang di atas. Ya, banyak banget orang yang berteori ngapain ngambil karyawan banyak, ngapain gini dan sebagainya, nanti untung kita malah berkurang dan sebagainya. Nah ini kan kembali lagi gitu dari niat bisnis tadi. Makanya pada saat kita melibatkan banyak orang itulah yang nanti akan mendoakan kita. Mungkin kita tidak sukses di bisnis ini, tapi akan sukses di bisnis yang lainnya, akan terus menerus seperti ini. Nah, bagaimana kita mempersiapkan tadi? Salah satunya yaitu satu, meluruskan niat. Yang keduanya adalah memperbanyak melibatkan orang lain. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah apa yang kita miliki saat ini tidak akan kita bawa mati. Harta yang kita miliki, mobil yang kita miliki, saya yakin tidak akan kita bawa. Oleh karena itu jangan sampai nantinya akan menjadi beban kita nanti di akhirat. Ya. Dan bersyukur, saya yakin ini teman-teman PDA memiliki sosial yang tinggi untuk bisa mempersiapkan semuanya di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolong kembali lagi sekarang kita luruskan dalam hati kita nih apa yang sudah kita lakukan ya, apa yang sudah kita perbuat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi jangan sampai ternyata diri kita ini hanya bermanfaat buat diri dan keluarga kita saja. Nanti kembali lagi jatuhnya sangat pedih.
Jangan sampai bisnisnya pernah tinggi, pernah bagus, dan pernah luar biasa, dan itu kenyataan banyak saya jumpai, mereka benar-benar tidak memiliki apa-apa dan menyesal. Pada saat kita meninggal nantinya, kita minta sama Allah, ya Allah hidupkanlah saya 1 detik saja. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bukan ibadah, tapi menyedekahkan apa yang kita miliki. Makanya mungkin bisa jadi sekarang bisnis kita ini belum lancar, bisnis kita ini tersendat, bisnis kita jatuh. Itu bisa jadi sebenarnya Allah sangat sayang sama kita, sangat sayang sama kita. Oleh karena itu tolong pikirkan tadi untuk melibatkan banyak orang dan mensedekahkan apa-apa yang kita miliki. Nah, mungkin tidak panjang lebar yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang hadir di sini. Saya yakin bisnisnya juga bagus. Sekarang jatuh, saya pun juga jatuh. Jadi kalau dilihat sama-sama jatuh, sama saya juga jatuh. Omset saya sempat turun di bawah 50%. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau secara ekonomi, apa yang disampaikan oleh mungkin saya punya guru Purdi Chandra ya, pada saat Anda memulai bisnis, segeralah untuk membeli properti. Ya, ini properti ini penting. Saya punya teman yang bisnisnya sudah di atas 30 tahun. Begitu saya tanya, ternyata dia baru punya 1-2 properti. Pada saat jatuh dia bingung karena tidak ada yang bisa menolong. Dan untuk menjual properti pun juga tidak mudah. Saat ini terus terang saya masih terlibat dalam urusan bank ya, saya masih terlibat. Semua properti yang saya masukkan bank itu cuma dinilai 50% dari saya beli. Jadi saya beli nilai 1,6, dari bank cuma cair 1 miliar. Jadi hampir separuh dari nilai yang waktu saya beli. Kenapa? Saat ini semua properti nilainya jatuh. Tapi bersyukurnya kita memiliki properti-properti inilah yang sekarang ini bisa membantu kita untuk bisa berputar. Jadi mungkin salah satunya adalah menyiapkan properti. Seperti Mas Isa ini kan bisnisnya kan banyak buka cabang ya. Buka cabang ini kalau dibarengin dengan properti, nanti insya Allah nggak terasa 5-10 tahun properti yang jadi cabang-cabangan itu sudah jadi milik pribadi. Dan suatu saat kalau terjadi sesuatu, itu properti itu bisa membantu kita, bisa menolong kita. Mungkin itu ada yang bisa ditanyakan, silahkan. Tapi yang pasti kita semuanya berharap apa yang kita punya bisnis ini bisa langgeng, ya kan? Bisa 7 turunan ya Pak. Kalau kita ngomong bisa 7 turunan, 8 tanjakan. Tapi tetap kita harus siap mental, ya. Siap mental jika suatu saat Allah mengambil apa yang kita miliki ini, karena semuanya itu adalah titipan, seperti kayak tukang parkir ya, jadi kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi mungkin ada yang nanya, monggo silahkan. Ngantuk. Oh sudah tidur ya? Ya. Sini, saya ambil saya. Oke, mungkin saya tutup. Moderator kan saya. Oke, makasih. Mungkin saya saya tutup dulu ya. Kalau benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.